Kita lanjutkan. Ya. Ya, jadi tadi qaf dia lidah bagian apa tadi? Pangkal atau belakang. Pangkal ya, paling belakang dia. Tadi betul disebutkan dekat tenggorokan, dekat amandel tadi. Tapi dia nggak masuk tenggorokan ya. Ke tenggorokan nanti ada sendiri kan, huruf-hurufnya beda lagi. Ya. Nah, dia pelafalannya gimana? Qaf ya. Qaf. Jadi agak tadi kita pastikan dulu dia menyentuh bagian belakang dulu, pangkalnya dulu ya. Qaf. Ko, qi, ku. Ko, qi, ku. Oke. Nah, ntar bedanya. Nah, di sini kan udah dikasih tahu ya, udah ditunjukkan. Jadi pangkal lidah itu punya dua huruf, apa? Qaf dan kaf. Cuma nanti apa yang membedakan qaf dan kaf ini? Kalau qaf, nah, qaf ini dia pangkal lidah, kita tarik ini ya. Pangkal lidah menyentuh apa? Bagian lembutnya. Lembut atau lunak gitu ya. Makanya dia terdengarnya o, pi, u. Beda sama kaf. Kalau kaf ka, ki, ku. O, ki, u. Sama kaf ka, ki, ku beda ya. Jadi kalau kof apa tadi? Pangkal lidah menyentuh bagian lunaknya gitu. Oke, sampai sini bisa bisa dipahami ya, benar-benar. Iya, Ustadz. Ti, u. Nah, coba bareng-bareng. O, ti, u. O, O, P, O, Q. P, U. Oke, itu bagus ya. Coba sendiri-sendiri dari ya coba. O, ti, u. O, P, Q. Oke, Bunda Dea boleh. Ko, P, Q. Oke, Deng Bella. O, Ki, U. Nah, ki-nya masih lebih cenderung ke kaf ya. Tapi ko dan ku-nya udah dapat. Coba lebih apa? Lebih lembut lagi. Ti itu. Ti. O, Ki, U. Nah, tapi dapat itu ya ti-nya. Boleh sekali lagi? O, Ki, U. Oke, ya seperti itu ya. Untuk kof dia nanti berbeda dengan kaf untuk pelafalannya. Tadi kalau ditanya apa yang membedakan kof dan kaf? Kalau kof, nah dia pangkal lidah menyentuh bagian lunak atau bagian yang lembut. Makanya dia terdengar ko, ti, u. Beda lagi kalau kaf, dia bagiannya bukan bagian yang lembut, ya. Bagian yang keras atau kering, ya. Nah, ya dan yang mau saya kasih catatan adalah huruf qaf ini karena dia paling ujung, maksudnya paling belakang lidah bagian pangkal ya sini. Nah, jangan sampai dia over gitu. Over tuh maksudnya melebihi dari batas pangkal ini, bahkan turun sampai ke bawah, akhirnya masuk ke tenggorokan ya. Jadi misalnya ini lidah nih, misalnya lidah di sini, nah, ganti warna deh. Ya, misalnya lidahnya di sini. Mana nih kalau foto? Misalnya di sini nih dekat tenggorokan, pangkal lidah. Nah, jangan sampai dia terlalu dalam, over tadi saya sebutkan, sampai dia masuk ke tenggorokan. Ntar kedengarannya jadi berlebihan, kayak oh, koi, koi, nah, bisa dirasa sendiri lah nanti. Koi, oh, nah, itu yang berlebihan lah ya. Jadi yang mau saya kasih catatan tadi, off dia meskipun paling belakang ya atau pangkal tadi, jangan sampai dia pelafalannya over sampai melebihi masuk ke tenggorokan. Begitu pula dengan
ya, yang saya bahas awal-awal, hamzah dan ha. Dia kan tenggorokan paling bawah ya, tenggorokan paling bawah. Yang sampai tadi pengambilan terlalu dalam, terlalu over, sampai nanti masuk ke dada. Jadi terdengarnya jadi ha, itu di dada itu, bukan di tenggorokan bagian bawah lagi itu, ya. Nah, itu beberapa yang saya kasih catatan. Jadi pelafalannya harus tetap berada di makhrajnya ya. Nggak boleh dia pindah atau bahkan melebihi dari tempatnya sendiri. Ya, bisa dipahami, Bunda-bunda? Bisa ya? Ustaz. Ustaz. Jadi qaf tadi ya, dipangkal bagian belakang, nyentuh bagian lembut. Oke, kita coba langsung masuk ke contoh. Jadi sudah ya, kita coba satu-satu. Ko, qi, u. Ya, ko, qi, u. Jadi harus berbeda dengan kaf. Kalau kaf, ka, ki, ku. Dari ki-nya udah ketara. Ki dan ku-nya udah beda. Ki, ku sama qi, u. Nah, beda. Oke, kita coba ke contoh. Qaf. Nah, ini posisi qaf-nya apa dia? Ini apa namanya? Apa? Namanya? Sukun. Iya, sukun ya, atau bahasa Indonesia mati dia posisinya. Nah, berbeda dengan ghain atau ha atau kha atau ha. Yang saya bilang dia itu kalau sukun harus mengalir. Contoh, au itu kan ngalir. Ah itu kan ngalir ya. Kalau qaf, nah dia nggak mengalir, tapi memantul ya. Jadi bukan dialirin qafnya. Susah juga kalau kita alirkan, tapi gimana memantul? Ako, ako, ya, ako, iko, uko, ya, dipantulkan. Bisa, bunda-bunda? Bisa ya? Nah, coba bareng-bareng. Ako, iko, uko. Ako. Iko. Iko. Uko. Nah, nanti pas memantulkannya itu, nah, usahakan jangan kasih jeda. Kasih jeda maksudnya gimana? Ako. Nah, itu ada jeda tuh. Iko, uko. Nah, tapi langsung memantul gitu. Jadi murni dia memantul. Ako, iko, uko. Ya. Coba bareng-bareng. Ako, iko, uko. Ako. Iko. Uko. Uko. Tahu, saya tulis nih. Kalau Bunda mau tahu, nama sifatnya adalah ya qalqalah. Ini udah familiar ya, istilah ini. Qalqalah. Qalqalah tadi apa? Memantul. Qalqalah ada pembagian lagi, ada rinciannya lagi, 3 bagian. Qalqalah sugro, qalqalah kubro, satu lagi qalqalah akbar. Tapi itu nantilah ya, nanti akan kita bahas. Yang penting kalau dia mengandung sifat qalqalah ini, dia pantulannya harus jelas ya. Jangan ditanggung-tanggung gitu. Ako, iko, enggak, harus jelas, harus kedengeran. Ako, iko, uko. Contoh qalqalah ya, yang lain selain huruf qaf. Misalnya di surat Al-Ikhlas kita baca Qul huwallahu ahad. Nah, itu mantul tuh. Sama qalqalah juga. Harus jelas ya. Jangan sampai dia nanggung-nanggung Qul huwallahu ahad. Ahad. Kurang terdengar itu. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Nah, harus jelas pantulannya. Ya. Nah, coba satu-satu deh yang mendengar dulu qalqalahnya. Boleh dari Bunda Khadijah coba. Ako, iko, uko. Ako. Iko. Uko. Oke. Nah, dia ini kan qaf ini
sama ada salah satu sifatnya dia itu terangkat ya. Nah, jadi ngangkat gitu. Bawaannya pengen ngangkat. Oko, iko. Tapi kalau kita lihat huruf sebelumnya itu ada hamzah. Sedangkan hamzah itu hurufnya dia nggak terangkat. Jadi jangan sampai karena qafnya terangkat, hamzahnya juga ikut-ikutan keangkat duluan. Jadi kayak udah o gitu, udah a-nya udah o duluan gitu. Ya. Jadi a-nya masih normal dulu, a. Baru masuk ke qaf agak naik tadi. Ako. Jangan langsung a-nya udah pengen ngangkat aja. Oko, iko. Tapi a-nya normal dulu. A. Ako, iko, uko. Ya, coba diulang, boleh. Ako, iko, uko. Oke, ya bagus ya. Bunda Dea coba. Ako, iko, uko. Nah, itu masih kedengarannya masih ada jedanya itu. Oh, ako, iko, uko. Nah, ako, iko, uko. Ya, jadi kita sebisa mungkin jangan kasih jeda. Jeda yang apa? Kira-kira kayaknya agak lama nih. Ako itu ada jeda tuh. Ako, iko. Langsung. Ako, iko, uko. Oke. Ya. Coba Deng Bella coba boleh. Ako, iko, uko. Ya. Nah, ini pantulannya itu kita buat sebisa mungkin murni gitu ya. Jadi jangan ako-nya itu jangan di qaf-nya jangan dikasih harokat lagi, jangan kayak ako, iko, uko. Tapi emang murni dia mantul seperti itu ya. Ako, iko. Kedengarannya kayak ada dikasih harokat lagi padahal enggak ya. Gitu ya. Kemudian nah ini tandanya apa ini? Taswid ya. Tash, Taswid. tashdid ya, tashdid. Tasdid. Tashdid apa saya bilang kemarin dia Dua huruf. Seperti dua huruf. Seperti dua huruf. hakikatnya adalah 2 huruf. Ya, aslinya di sini ada 2 qaf ya, cuman biar nggak ribet dibikin simple akhirnya dibikinlah itu ya, lambang tasydid itu. Yang seperti apa? W itu ya, W kecil. Nah, tasydid, kalau ada tasydid berarti dia menuntut kita untuk lebih ditekan gitu. Ya. Ako, iko, uko. Nah, kalau ini baru kalau ada tasydidnya ya, baru dia agak dijeda ya. Gimana kalau ada tasydidnya, kalau sebelumnya kalau sukun biasa, nah dia kita usahakan jangan kasih jeda, jadi ako, iko, uko. Tapi kalau dia ada tasydidnya dan posisi dia di akhir bacaan, nggak ada setelahnya lagi, nggak ada sambungannya, nah dia kita kasih jeda dikit. Jadi jangan sesimpel ako, iko, uko, yang ini ya, tapi kita tahan ako, iko, uko. Ya, bisa dipahami ya perbedaannya antara yang sukun biasa kemudian dengan tasydid yang di akhir nggak ada sambungan yang maksudnya gitu. Ya, bisa dimengerti? Bisa dipahami? Bisa Ustaz. Ya, coba bareng-bareng. Ako, iko, uko. Ako, Ako, iko, uko. uko. Ya, baik. Nah, coba Bunda Khadijah. Ako, iko, uko. Ya, Bunda Dea boleh. Ako, iko, uko. Yang Bella boleh. Ako, iko, uko. Aduh. Oke ya, seperti itu ya. Atau perlu saya tulis ini perbedaannya. Ya, terus saya ini udah tahu ya lambangnya tadi namanya tasydid. Penting kita jangan lupa. Ya. Ini tadi qalqalah nama sifatnya.
Oke, kita buat perbedaannya seperti ini. Ini sukun biasa gitu. Ini tasydid di akhir itu. Maaf ya kalau tulisannya agak jelek, susah soal tulis nggak di buku atau tulis susah. Ya, tapi kelihatan ya. Yang ini tadi perbedaannya sukun biasa dan ini tasydid di akhir. Apa maksudnya di akhir? Tadi nggak ada sambungannya lagi, benar-benar di akhir bacaan dia. Jadi gimana? Kalau yang sukun biasa tadi perbedaannya apa? Tidak ada, Hurufnya satu. Ako. ya, tidak ada tidak dijeda. Kalau ini kasih jeda ya. Ini agak belepotan ya, nggak apa-apa. Ya, jadi perbedaannya tadi kalau sukun biasa dia tidak dijeda. Ya. Kalau tasydid di akhir tidak ada sambungan kata setelahnya, dia kasih jeda dikit ya untuk membedakan itu. Ya, jadi kalau misalnya dua-dua dibaca sama, nanti orang nggak ngeh kalau di situ ada tasydid. Karena dikasih perbedaan cara bacanya buat menunjukkan kalau misalnya dia ngelihat Quran dia menunjuk oh itu ada tasydidnya gitu. Kayak dialirkan gitu ya Ustadz ya? Yang Bukan tasydid. dialirkan, lebih itu tadi ditekan dan dikasih jeda dikit ya. Karena nanti kita akan lihat sendiri tadi yang dimaksud Bunda Dea dialirkan itu nanti ada huruf-huruf sendiri. Kalau qaf ini dia bukan masuk huruf yang dialirkan, justru dia masuk huruf yang tadi disentak ya, ditekan, atau tadi yang kol-kolah ini juga bisa ya, mantul. Kalau dialirkan nanti ada huruf-hurufnya seperti yang udah kita bahas. Atau kita coba identifikasi dari huruf-huruf tenggorokan, kira-kira yang mana aja yang mengalir gitu, huruf-huruf yang mengalir. Coba dari paling bawah, tenggorokan paling bawah, apa kira-kira yang mengalir hurufnya? Yang Kita belum masuk pembahasan khusus huruf-huruf mengalir, tapi coba kita identifikasi dulu. Paling H. bawah ada H. hamzah dan h ya. Yang mengalir yang mana? Coba. H. A. H ya, yang h. Karena itu mengalir. Kalau hamzah mengalir nggak? Enggak. Enggak. Dia sama, berarti kayak qaf, disentak atau tadi ditekan. A, I, U. Terus naik ke tenggorokan tengah. Yang mengalir yang mana? H. Tenggorokan tengah tadi hurufnya H dan Ain. Yang mengalir yang? H. Apa Ain? Ya, yang H ya. Tenggorokan tengah. H, gitu. Ahmad. Itu. Kita dengarkan. Ain dia juga mengalir. Nah, cuma nanti beda tingkatan. Kalau H mengalirnya lebih sempurna, bahasa gitu. Kalau Ain dia mengalir tapi tidak sesempurna si H itu. Tetap dialirin dikit. Nah, ini kita udah kemana-mana ya bahasnya. Cuma nggak apa, nanti biar kita sambil di-spill dikit-dikit. Biar langsung bisa cara pelafalannya dengan baik. Oke. Terus paling atas, Ghain Kha. Nah, yang mengalir yang mana kira-kira? Go. Ya, Ghain mengalir ya. Kan saya bilang kemarin Ghairil mau. Nah, itu dialirin ke atas. Nah, kalau Kha mengalir nggak? Ko. Enggak. Mengalir ya. Kha mengalir. Oh, enggak. Nah, itu mengalir. Mengalir. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan huruf-huruf di
tenggorokan yang mengalir itu hampir semuanya kecuali hamzah tadi ya. Saya yang paling bawah tadi. A, I, U. Sisanya mengalir. Soal kof tadi ya, tadi Bunda dia nanya mengalir enggak ya. Ya kalau kof tadi dia disentak atau memantul. Coba ke contoh yang ini bawahnya. Dua-duanya huruf kof. Gimana? Koko, teko, kuko. Nah, coba bareng-bareng. Kok. Uko. Ya, lagi-lagi tadi saya bilang pantulannya harus jelas. Ya. Harus apa bahasa? Harus besar lah gitu. Jadi jangan ditanggung-tanggung. Koko, mantul sih cuman kecil ya. Harus jelas dia. Koko, teko, kuko. Coba lagi bareng-bareng. Kok. Teko. Kuko. Coba Bunda Dea. Koko. Teko. Kuko. Iya, seperti itu. Bunda Khadijah coba. Kok. Teko. Kuko. Oke. Boleh ada yang bela? Kako. Keko. Kuko. Ya, seperti itu ya, pantulannya dapat. Nah, tapi yang mau saya ingetin itu tadi ya, apa namanya, al-jauf atau tadi bahasanya artikulasi AIU-nya ya, AIU-nya juga harus jelas. Jadi O, T, U, ketara gitu AIU-nya. Nah, jangan sampai dia agak miring-miring, enggak A, enggak I tapi eh, enggak U, enggak A tapi O, O. Nah, itu namanya al-jaufnya atau artikulasinya kurang jelas ya. Jadi saya ingatkan juga di sini tadi berkaitan dengan dibuka mulutnya AIU-nya harus jelas. Koko, tiko, kuko. Mana fathah, mana kasroh, mana dhammah. Setelahnya nah ini tadi sudah saya jelasin gimana cara bacanya. Coba Deng Bella coba baca yang ini. Yang Nih yang tak. Oh. Kako. Kiko. Kuko. oke ya. Jadi karena dia tadi disebutkan ada tasdid di akhirnya ya, maka dia kasih jeda dikit. Ya, ditekan dan kasih jeda dikit. Oke, bagus ya. Bunda Dea Ya. coba. Kako. Kiko. Kuko. Sekali lagi. Kako. Nah, itu kayak kak itu ya. Kok. Kok. Koko. Hmm, Koko. Koko. Kiko. Kuko. oke, bagus ya. Bunda Khadijah. Koko. Kiko. Kuko. Agak membulat gitu ya mulutnya. Nah, jadi yang T-nya itu nggak nggak begitu jelas I-nya. Nah, coba ulangi. Kok, kok, tit, kok, kuk, kok, gitu. Koko. Kiko. Nah, Kuko. tadi I-nya aja itu udah bulat. Ini kayak Dari kok, kecil begitu jadinya susah udah tua. karena di sini kita perbaiki barang-barangnya, kita sama-sama perbaikin. Oke, udah ya, secara keseluruhan bagus. Nah, ini sayang sekali Bunda Dona nggak ikut ini. Ya, ini masuknya ini agak menjelimet soalnya. Oke, terus ini ya. Nah, ini full tasdid. Ya, kurang lebih sama lah ya. Yang nanti kita bahas. Mana? Kuk, kik, ku. Kuk, kik, ku. Ya, semuanya ketara. Kalau pakai pangkal, terus dia menyentuh bagian lembut tuh ketara. Bunyinya gitu. Kuk, kik, ku. Kalau dia nggak pakai bagian yang lembut pangkalnya, atau bagian tadi, bagian yang kering atau keras. Jadi ya, kukiku, kukiku beda ya. Itu pakai huruf kaf. Tapi kalau ini kof, kukiku, kukiku. Coba bareng-bareng.
Kuk, kik, Kuk, kuk, kiku. Sekali lagi. kuk, 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 kiku. kik, kuk. Oke. Nah, setelahnya coba bareng-bareng. Kukiku. Nah, cepat dia. Kukiku. Kukiku, Coba ada yang bela, boleh? kukiku, Yang ini, yang kukiku. ya. Yang kedua ya, Ustaz. Bunda Dea. Kukiku, Ya, Hmm. bagus ya. Kukiku. Nah, yang ki-nya dia mirip ke kaf. Masih keras. Belum lunak. Kuk, oh, kukiku. Nah, kukiku. Kukiku. Ya, seperti itu ya. Kalau ki-nya tadi pakai yang kaf, jadinya kukiku. Nah, ketara nggak? Iya, beda. Kukiku sama kukiku. Beda ya. Beda. Coba Bunda Khadijah. kukiku. Oke, ya, bagus ya. Oke, kita langsung ke contoh yang konkretnya dalam Al-Quran. Lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran. Nah, ini saya nggak perlu, kayaknya saya nggak perlu jelasin lagi ya. Cara melafalkan kol-kolahnya tadi mantulnya. Apakah dia dijeda, apakah dikasih jeda, coba. Ya, coba Bunda Dea, boleh. Aku roba. Itu dikasih jeda atau tidak? Jadi ya. Ya, Aku roba. coba langsung. Akoroba, akoroba. Langsung. Aku roba. Iya, ya jadi jangan dikasih jeda ya, karena dia tadi masuknya yang ini sukun biasa. Bunda Khadijah coba. Aku roba. Itu masih ada jedanya tuh. Nah, masih kedengeran jeda. Aku roba. Nah, iya seperti itu ya. Deng Bella, boleh? Aku roba. Ya. Setelahnya, nah, ini gampang ya. Ul, ul. Nah, ini banyak kita sering baca. Atau kalau istilahnya kita sebut trikul ya. Huruf apa? Surat-surat kul itu. Kul Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Kul semua depannya. Kul. Nah, coba bareng-bareng. Kul. 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 Saya ingatkan di sini juga tadi al-jaufnya ya. A-I-U-nya harus jelas. Benar-benar dia kalau domah ya udah kul. Yang sampai kol, kol, kol. Nah, dia agak bingung kan tuh. U apa A? Kol, kol. Nah, tapi kul ya, U-nya jelas. Nah, coba bareng-bareng sekali lagi. Kul. 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 Kalau lam, nah kita sedikit-sedikit kita spill. Kalau lam, nah dia masuknya huruf yang mengalir apa disentak? Nah, coba. Sentak. Sentak. Sentak apa mengalir? Kan belum belajar. Ya coba dikira-kira. Mengalir ya. Mengalir. Ya, ya. Mengalir. Kan ada tuh. Ul. Nah, itu mengalir. Ul. Nah, dia masuknya nanti ke sama kayak ain tadi. Yang saya bilang dia mengalir tapi nggak sempurna. Ntar mengalir juga ada tingkatannya. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Nah, kalau lam ini dia sama kayak ain tadi. Mengalir tapi tidak sempurna. Sisanya yang mengalir itu sempurna kayak ha, ha, kho, sin. Ya, makanya kalau ada yang baca bismillah ya, baca Quran bismillah, nah itu dia jangan terlalu cepat tuh sinnya, jangan bismillahirrahmanirrahim, bismillah, tapi dia harus mengalir dulu dan sempurna ngalirnya jadi agak panjang. Bismillah ya, jangan bismillah, bismillah, bismillah ya. Terus sedikit lah tentang huruf-huruf mengalir dan tidak mengalir. Jadi kalau mau dibagi tadi ada yang mengalir, ada yang disentak, ada yang mengalir tapi nggak sempurna. Nah, itu tiga tuh, ada tiga bagian. Terus, nah ini setelahnya. Oh, ingat ya. Go itu G-nya samar atau ngambang. Jadi nggak go, tapi go. Gosikin.
Ghasiqin. Coba bareng-bareng. Ghasikin. 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 Kin. Coba Sikin. sendiri-sendiri. Bunda Khadijah. Ghasiqin. Ghasikin. Nah, ya. Pokoknya dapat samar. Ya. Nah, dan qafnya dia juga lembut atau lunak tadi ya. Bagus ya. Bunda Dea coba. Ghasikin. Kofe Hah? ini ya. Iya, qafnya masih kaf. Kayak Ghasikin. Lagi, qafnya coba. Qin, qin. Kin. Kin. Nah, coba. Ghasikin. Nah, lagi sekali lagi. Ghasiqin. Ghasikin. Oke, ya, seperti itu ya. Ya, nanti dijaga apa al-jaufe tadi artikulasinya biar AIU-nya tetap jelas. Tapi buat makrojnya, kefasihannya tadi udah dapat qafnya udah lembut. Oke, Bunda Bella coba. Bunda Deng Bella coba. Ghasikin. Lagi? Ghasikin. Ya, ghasiqin. Ya. Kemudian waqalu, ini mah gampang ya. Waqalu bareng-bareng. 1, 2, 3. Waqalu. Qalu. Ya. Waqalu. Nah, qaf juga. Tadi yang saya ingatkan, dia meskipun ada di paling belakang, jangan sampai terlalu over tadi masuk ke tenggorokan. Sampai nanti dia agak mirip ke kho. Jangan sampai gitu ya. Ada yang dia melafalkan qafnya terlalu dalam sampai mirip kho tadi. Wa khalu gitu. Wa khalu. Nah, itu terlalu mirip kho ya, terlalu dalam. Jadi dia tetap harus stay di pangkal tadi. Wa qalu. Dan setelahnya, nah ini ada namanya wakof ya, wakof, wakof bukan wakaf ya, bukan tanah wakaf, beda lagi. Nah, wakof ini apa? Wakof ini yang mengharuskan kita untuk berhenti. Ya, jadi di sini harokat terakhirnya nggak dibaca, maka dia harus jatuhnya kayak sukun. Gimana bacanya? Wasako. Ya. Ini kalau bunda-bunda pernah lihat di Quran ya, ini kita sering jumpai. Nah, yang termasuk wakof itu ini ya, apa namanya ini? Ya, di akhir ayat ya, ayat untuk menentukan ini ayat 1, ayat 2 atau ayat berapa. Ada lambang seperti ini kan? Ya, ada bulat kayak gini. Itu namanya wakof. Atau satu lagi wakof yang biasanya kita baca di tengah-tengah ayat, tiba-tiba ada lambang apa? Lambang jim. Ya, atau ada lambang sola gitu. Ada banyak wakof itu. Nah, itu maksudnya apa? Wakof itu tadi yang mengharuskan kita untuk berhenti. Oke. Jadi di akhir ayat ini yang menunjukkan ini akhir ayatnya udah selesai. Nah, ini juga disebut tadi wakof. Cara bacanya gimana? Cara bacanya berarti setelahnya atau di huruf terakhir itu seperti sukun ya, dimatikan. Jadi baca gimana? Coba bareng-bareng tadi. Wasako. 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 Ini yang ada jedanya atau enggak? Enggak ada. Dialirkan. Ya, jadi jangan dikasih jeda. Langsung wasako. Mantulnya murni. Wasako. Wasako. Nah, coba. Wasako. Enggak Bunda ada Khadijah coba. tasnya, enggak ditekan, Ustaz. Ya, enggak ditekan. Coba Bunda Khadijah coba. Wasako. Wasako. Ya. Deng Bella coba. Wasako. Nah, iya seperti itu ya. Jadi berjalan aja gitu. Jangan ditekan. Bunda Dea coba. Wasako. Oke, ya. Oke, setelahnya. Nah, coba bareng-bareng yang ini.
Eh, lal haqqu. Ya. Ada tasdidnya, jangan lupa ditekan dia. Lal haqqu. Nah, ya seperti itu. Lal haqqu. Al haqqu. Nah, coba Bunda Dea. Lal haqqu. Nah, Bunda Khadijah. Lal haqqu. Ya. Lal haqqu. Yang Bella boleh. Lal haqqu. Nah, itu ya, saya singgung tadi tentang al-jaufnya, ya, ayu-nya. La-nya tadi kayaknya agak agak menceng tadi. Masih lal, lal. Nah, lal, lal. Coba. Lal. Nah, Lal. lal haq, Lal haqqu. ya. Jadi jangan dia menceng ya, ayu-nya harus jelas tadi saya ingat. Lal, lal, lil, lul. Tuh. La, li, lu. Lal haqqu. Jadi gitu. Oke, setelahnya ini sama ya. Bil haqqi. Bil haqqi. Nah, coba bareng-bareng. Bil Bil haqqi. haqqi. Bil haqqi. Ya, ya. Haqqi, ya, jangan haqqe. Nah, Bil harus haqqi. i-nya harus jelas tadi. Haqqi. Nah, ya. Nah, coba Bil saya mau ini kan dia tasdid dan berharokat. Coba kalau kita kasih setelahnya wakof. Kita kasih bayangkan setelahnya wakof. Jadi bacanya gimana? ditekan Ustaz. Ya, ditekan dan dikasih. Bil haqqi. Bil Kalau wakof kan artinya dia di akhir ya. Nggak boleh disambung, nggak ada sambungannya. Jadi dia ditekan dan dikasih Jeda. jeda. Ya. Jeda Jadi ya. gimana bacanya? Bil haqqo. Bil haqqo. Ya. Nah, Bil coba bareng-bareng. Bil haqqi. haqqi. Bunda Khadijah, boleh? Bil haqqi. Bil haqqo, ya. Bunda Dea? Bil haqqi. Ya, seperti itu. Haqqi itu ya. Yang Bella? Bil haqqi. Bil haqqi. Udah. Jadi dia ngomong apa? Dia bil haqqi ya. Ya, asli bil haqqi. Ya. Bil haqqi. Bil Cuman yang tadi haqqi. kita coba dia bayangkan di setelahnya ada wakof ya. Oh, oke. Kita coba-coba ya. Setelahnya ada wakof gimana? Berarti kan jatuhnya dia kayak sukun. Tadi saya bilang kalau ada wakof berarti jatuhnya kayak sukun. Dan di sini dia ada tambahan tasdid. Ya, berarti dia harus ditekan dan dikasih jeda. Oke. Ya, terakhir. Nah, ini lafaz terakhir ya. Bareng-bareng coba. Fatalaqqa. Fatalaq. Fatalaq. Ya. Ini dia masuk mat ya. Jadi kalau disebutkan mat, berarti dia harus dibaca panjang. Entah itu 2, 4, 5, atau 6. Pasti kalau disebutin mat, dia panjang. Fatalaqqa. Fatalaqqa. Ya. Udah kalau dia masih ingat, di al-jauf itu. Al-jauf, ingat ya, al-jauf itu apa? Terus sering saya sandingkan al-jauf itu tadi artikulasi atau AIU. Tapi pengertian sebenarnya al-jauf itu apa? Ada yang masih ingat? Kalau al-haq itu tenggorokan. Al-jauf apa? Rongga apa? Rongga apa ini? Jauf. Rongga mulut ya. Iya, rongga mulut ya. Al-jauf itu rongga mulut. Atau isinya atau huruf-hurufnya al-jauf apa aja? Kita sebutkan juga dia huruf-huruf mat. Nah, yang disebut huruf-huruf mat itu apa saja? Apa? Alif. A, I, U. Ya, huruf-hurufnya apa? Alif. Alif, Waw, ya. waw, dan ya ya. Nah, kalau ini
Kalau kalau ini kan mat. Tadi saya bilang ini huruf mat. Nah, dia hurufnya masuk yang mana nih? Alif, waw, apa ya? Ya. Ya, yakin? Hmm. Bunda Biasanya Khadijah, gitu. ini apa? Huruf Mana? matnya, huruf mat. Alif. Iya. Ya, kalau ada yang bela apa? Kira-kira huruf matnya Alif. alif, waw, apa ya ini? Yang ini. Iya itu. Alif ya. Alif. Matnya Alif. Hmm. Ya. Nah, ya. Ya, kalau ini ya, ini saya kasih tahu. Kalau ini huruf matnya dia itu tadi, betul kata Dembela dia alif ya. Ya huruf matnya apa? Alif. Jangan terkecoh karena dia bentuknya mirip ya. Hmm. Justru di situ bedanya. Kalau ya dia ini ada titik duanya ya. Ada titik duanya tuh. Ya. Sedangkan kalau ini alif yang ini dia bentuknya emang apa? Bentuknya melengkung kayak gitu kayak ya, cuman pembedanya di situ. Kalau nggak ada titiknya berarti dia alif. Hmm. Ya. Atau namanya, nama lengkapnya kita sebut alif yang bentuknya kayak ya itu kita sebut alif maksurah. Suruh. Nah, ini istilah-istilah aja ya. Yang rasanya kayak kita perlu tahu. Nanti kalau misalnya bunda-bunda belajar bahasa Arab, nemu tuh istilah seperti itu. Alif maksurah. Ya. Jadi tadi bedanya apa? Alif yang ini dengan ya, Titik. titiknya ya. Gak Ini ada. Kalau itu bedakan ada aja. titik dua. Perlu rasanya kita ini tahu. Jadi kalau ditanya, ini huruf matnya apa? Kalau ada yang jawab ya berarti salah ya. Karena dia nggak ada titiknya. Justru di situ bedanya ya dengan alif maksurah. Oke. Nah, kesemuanya ini masuk pada huruf-huruf apa? Huruf-huruf mat ya. Tadi kalau disebutkan mat berarti panjang. Oke? Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Ada yang masih bingung atau masih penasaran? Boleh disampaikan. Ada yang bela, Bunda Dea, Bunda Khadijah. Saya rasa cukup Enggak ada Ustaz. dipahami ya. Iya. Ya Ustaz cukup. Oke, kalau gitu kita berhenti sampai di sini. Ya. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. semoga apa yang bisa Foto, kita foto dulu pelajari Ustaz. Oh. ya, saya tutup dulu. Semoga apa yang bisa kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan diberikan oleh Allah pemahaman ya, yang baik ya. Diberikan sama Allah Subhanahu wa taala pemahaman. Dan semoga kita bisa selalu istiqomah ya, dalam kebaikan. Oke, nah, sebelum kita tutup dokumentasi dulu. 1, 2. Ya. Ya. Terima kasih Bunda-bunda, Dembela, Bunda Dea, Bunda Khadijah sudah hadir. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Saya Ya. izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin live ya. Dea, Dembela, Iya, izin. izin.